Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Mujaki dengan NPM 22010017. Baik, pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai obesitas sebagai ujian akhir semester PHP tahun 1. Di mana untuk yang pertama ini latar belakangnya, untuk obesitas ini terjadinya penumpukan lemak yang berlebihan akibat ketidakseimbangan asupan nutrisi pada tubuh. Lalu untuk yang selanjutnya ada peningkatan kasus di mana untuk di Indonesia ini berdasarkan hasil riset kesehatan dasar menunjukkan peningkatan prevalensi obesitas ini pada penduduk berusia 18 tahun ke atas ini dari 11,7% pada 2010 menjadi 15,4% pada 2013. Dan obesitas ini tidak hanya berdampak terhadap kesehatan secara fisik, tapi juga pada masalah sosial dan ekonomi. Peningkatan kasus di dunia, kalau di dunia ini, obesitas meningkat lebih dari 2 kali lipat. Sejak tahun 1980, obesitas ini 39% dari orang dewasa yang berusia 18 tahun ke atas mengalami kelebihan berat badan dan mengalami 13% obesitas, lalu mengurangi kebutuhan tingkat aktivitas fisik. Dan itu untuk di sini untuk pikonya di mana ada P-nya ini, P-nya ini problem permasalahan dari penyakit atau obesitasnya ini. Lalu untuk intervensi I-nya ini intervensi ialah pencegahan atau pengobatan yang dapat dipertimbangkan kepada pasien tersebut. Lalu untuk C-nya atau comparison-nya ini ialah kontrol yang dilakukan sebagai perbandingan dari interpretasinya tersebut yang bisa berupa obat terapi atau yang lain sebagainya. Lalu untuk O-nya ini atau outcome-nya ini hasil yang ingin saya capai dari hasil penyakit tersebut. Baik, untuk pada kasus ini saya mengambil obesitas, di mana untuk problemnya ini penyakit obesitas ini yang mengakibatkan angka kematian. Lalu untuk intervensinya ini dengan cara pemberian pola makan sehat dan untuk seimbangnya ini comparisonnya ini melakukan olahraga secara teratur. Lalu untuk outcome-nya ini mengurangi angka kematian pada penyakit tersebut. Baik, untuk definisi dari obesitas ini ialah penumpukan lemak yang berlebihan akibat ketidakseimbangan asupan energi atau energi yang masuk dalam tubuh dengan energi yang digunakan atau yang dikeluarkan dalam waktu yang lama. Baik, untuk komplikasi obesitas ini yang juga patut untuk diwaspadai adalah ada diabetes tipe 2. Sebabnya obesitas ini dapat mempengaruhi cara tubuh menggunakan insulin untuk mengontrol kadar gula darah. Akibatnya hal tersebut dapat meningkatkan risiko resistansi insulin dan diabetes. Selain itu, untuk angka kematian pada penyakit obesitas ini dikutip dari situs Worldometers Info tercatat 750.357.175 orang dengan kondisi obesitas di dunia setiap tahunnya. Setidaknya 2,6 juta orang dewasa ini meninggal dunia akibat kegemukan atau obesitas tersebut. Setelah itu, membuatnya menjadi faktor penyebab kematian tertinggi kelima di dunia. Untuk pencegahan komplikasi obesitas ini, dari Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat, Ernina Suhasana Dewi mengatakan, obesitas dapat menyebabkan berbagai komplikasi. Kontrol dan penanganan yang tepat akan menurunkan dampak kematian. Prevalensi obesitas di Jawa Barat ini menurut Rizkedas 2018 1,74% atau sekitar 570.611 orang. Lalu untuk tujuannya ini pemberian pola makan sehat, di mana bertujuan untuk mengatur pola makan dan mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Merupakan hal dasar yang harus dilakukan dalam melakukan diet. Setelah itu untuk pola makan yang sehat ini adalah pola makan yang seimbang yang memenuhi semua gizi yang diperlukan dalam tubuh, terutama 4 sehat 5 sempurna. Dengan menerapkan pola makan sehat, maka kebutuhan asupan tubuh terpenuhi dengan baik. Lalu untuk menjalani pola hidup sehatnya ini, gaya hidup yang tidak sehat seperti kurangnya aktivitas fisik, diet yang tidak sehat, dan tidak seimbang, serta obesitas sangat berperan besar dalam meningkatkan peluang terjadi komplikasi pada penderita obesitas ini. Setelah itu, yang tujuannya ini, tujuan penting dari pencegahan obesitas ini adalah memulihkan kekacauan metabolisme sehingga proses metabolisme ini kembali normal. Lalu untuk pencegahan obesitasnya ini dengan cara yang pertama ada MPASI mulai usia 6 bulan, yang selanjutnya
dilarang makan sambil nonton dan main game ketika aktivitas tersebut. Lalu membawa bekal sehari untuk kemanapun. Yaitu perbanyak aktivitas fisik di luar ruangan seperti bersepeda dan sebagainya. Lalu pemberian makanan yang aneka ragam yang cukup, sayuran hijau dan protein. Setelah itu dilarang merokok dan berminum alkohol. Lalu setelah itu makanan dengan pola teratur sebagaimana 4 sehat 5 sempurna. Lalu melakukan aktivitas fisik seperti berlari, jogging, atau sebagainya. Untuk kesimpulan dari obesitas ini, yang pertama, penyakit akibat obesitas ini yang juga patut diwaspadai adalah diabetes tipe 2. Sebab obesitas ini dapat mempengaruhi cara tubuh menggunakan insulin untuk mengontrol kadar gula darahnya. Akibatnya, hal tersebut dapat meningkatkan risiko resistansi insulin dan diabetes. Lalu, yang selanjutnya ada pola hidupnya. Untuk pengelolaan serta kontrol metabolik dapat dilakukan dengan pemberian tata laksana yang sesuai baik insulin maupun obat-obatan. Pengaturan makan, olahraga, edukasi, dan pemantauan gula darah secara mandiri. Hal ini efektif 5-10% untuk mengurangi risiko komplikasi pada pasien obesitas. Untuk program edukasinya ini, ialah melakukan program Pasundan Seru, ialah yaitu di mana edukasi yang dibarengi dengan kegiatan olahraga bersama, pentas seni, serta game dan pembagian makanan sehat di akhir kegiatan. Tujuannya dari kegiatan ini itu menyampaikan informasi yang mudah diterima kepada masyarakat dan diminati oleh masyarakat sembari menerapkan langsung dari apa yang sudah diedukasikan kepada masyarakat. Sekaligus, visi dalam edukasi ini dengan mengkaitkan nilai-nilai kesundaan dalam kegiatan yang saya buat ini. Lalu untuk hasil pencarian keyword literatur searching komplikasi akibat obesitas, hasil pencarian ini sekitar 25.000 hasil. Lalu untuk keyword literatur searching selanjutnya pencegahan obesitas, hasil pencarian ini 30.000 hasil. Lalu selanjutnya ada keyword literatur searching ini pemberian pola hidup sehat, hasil pencariannya ini sekitar 5.000 hasil. Baik, untuk daftar pustaka di sini saya mengambil dari jurnal, dari artikel-artikel yang terpercaya. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilapan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada presentasi selesai. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.